Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita Logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 296 dan episode 300. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 296. Sinyal gelisah, krisis Dongqingsui. 1. Set, ki emas mekar, dan pola naga kristal merah menyapu aura berdarah. Sosok dari beberapa binatang buas yang hendak menerkam di depan Lu Sheng tiba-tiba membeku, lalu berpisah dari posisi tengah ke atas dan ke bawah. Tombak panjang semu 8 tingkat, dikombinasikan dengan bonus aura pembunuh dari Killing Dao, juga cukup tajam. Setidaknya itu lebih baik daripada tangan kosongku. Lu Sheng mengeluarkan tabung transparan yang terbuat dari bahan khusus dari ransel di belakangnya, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengumpulkan cairan jaringan dari beberapa makhluk asing tingkat 7 dan memasukkannya ke dalam tabung. Orang-orang yang menonton pasukan kalajengking harimau telah melakukannya berkali-kali sebelumnya, dan dia juga telah melihatnya. Keanehan, Lu Sheng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggosok alisnya, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu selalu merasa tidak nyaman?" Sejak dia memasuki liang, 3 sel abadi di kuil Yintang telah berdetak dari waktu ke waktu, mengirimkan beberapa sinyal yang tidak dapat dijelaskan kepadanya. Sinyal semacam ini sama sekali tidak berdasar, mungkin berhubungan denganku, atau beberapa orang penting di sekitarku. Wajah Lu Sheng sedikit menggelap. Latihan seni bela diri akan terus menggali segala macam misteri luar biasa dalam harta tubuh manusia, yang disebut kekuatan gaib seni bela diri. Meramal nasib baik dan buruk adalah salah satu jenis ilmu silat kecil yang berkekuatan gaib. Kemampuan semacam ini, 753, pada prajurit biasa, mungkin hanya menunjukkan intuisi seni bela diri secara umum, yaitu persepsi krisis. Lebih sensitif, hindari melangkah ke beberapa tempat berbahaya dan temui lawan yang kuat dan tak tertahankan secara langsung. Adapun 3 sel abadi Lu Sheng, tingkat kehidupan telah lama melampaui tingkat prajurit biasa, dan kemampuan ini juga telah sangat ditingkatkan dan diperkuat. Anda tidak hanya dapat memprediksi, tetapi Anda juga dapat secara kasar mengontrol lintasan masa depan orang-orang di sekitar Anda. Sayang sekali itu terlalu kabur, dan saya tidak dapat menemukan sumber spesifiknya sama sekali. Lu Sheng sedikit tidak berdaya, dan dengan ringan mengetukkan alisnya dengan jari-jarinya. Ini seperti menghancurkan casing TV ketika sinyal TV buruk. Mencoba menggunakan metode ini untuk membuat sinyal yang dipancarkan oleh 3 sel abadi menjadi sedikit lebih jelas. Lu Sheng tidak tahu apakah dia atau orang penting di sekitarnya yang sedang dalam krisis. Ada beberapa orang yang dia hargai di dalam hatinya, orang tuanya, adik perempuannya Lu Qinghe, Dongqingsui, Qin Shaojun, Liu Qiming, Lin Ze. Butuh banyak usaha untuk memeriksa satu persatu. Sinyal di liang kunci lemah, panggilan telepon seluler tidak dapat dilakukan, dan pengiriman informasi sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa menyelidiki jika dia mau. Saya harap itu tidak terlalu jauh, kalau tidak saya tidak akan punya waktu untuk sampai ke sana. 3 sel abadi sebelumnya dihasilkan, dan kekuatannya meroket, menyebabkan sedikit rasa rileks di hati Lu Sheng menghilang. Jika sekarang saya memiliki 5, 10, 100 atau lebih sel abadi, saya tidak perlu memutar otak untuk menebak dan menyelidiki. Wajah Lu Sheng sedikit menggelap, dan kakinya sangat cepat. Dia tidak berniat untuk segera kembali, karena lokasi tambang emas yang lebat itu tidak jauh, dan dia berpikir bahwa dia dapat mengambil keputusan dengan cepat. Namun, binatang asing yang terbunuh di jalan tidak lagi mau repot mengumpulkan cairan jaringan. Anda mungkin kehilangan beberapa poin prestasi karena ini, tetapi Anda tidak terlalu peduli. Segera, Lu Sheng datang ke lantai 30 di bawah liang, dan kekuatan mentalnya terkunci, dan tambang emas pada target ada di sini. Ledakan, pola naga kristal merah berubah menjadi naga api dan menabrak dinding batu, meledakkan kerikil besar. Lu Sheng tidak peduli apakah dia akan menarik binatang buas dan tuan jahat. Dia hanya ingin kembali ketika dia bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ketika dia memasuki lantai 30, dia telah dengan hati-hati menjelajahi liang ini. Dengan kekuatan mentalnya, saya tidak merasakan fluktuasi dalam kesadaran.
Jadi tidak setiap liang memilikinya, yang berarti akan ada lebih sedikit tuan. Jahat di liang ini, kabut hitam berguling, dan binatang alien tingkat 7 diam-diam muncul. Dari kabut hitam dan bergegas menuju Lu Sheng, tanpa mengeluarkan suara. Dalam prosesnya, kiang-kiang, Lu Sheng menggenggam 10 jarinya dan mengubah telapak tangannya menjadi pisau, membuat suara emas dan besi bercampur. Sosok itu berkedip, dan darah menetes dari ujung telapak tangan kanannya. Dan binatang asing yang mencoba menyerangnya juga melepaskan kepalanya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanda-tanda kehidupan yang tersisa, menyebabkan tubuhnya berkedut. Selama proses ini, pola naga kristal merah menghantam dinding batu. Beberapa kali, akhirnya, lapisan batu setebal beberapa meter itu tertembus, memperlihatkan banyak petak emas di dalamnya. Pikiran Lu Sheng berubah, dan api merah genit menyapu, dan mulai mengompres dan melebur tambang emas yang padat dengan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, binatang asing lain tertarik dengan suara itu. Perlahan-lahan, di kaki Lu Sheng, bongkahan emas padat yang dipadatkan dan dilebur serta mayat makhluk asing menumpuk semakin tinggi, segalanya tampak beres. Titik-titik, ledakan, raungan besar datang dari jauh, bergema di liang kosong. Beberapa orang yang berjongkok di atas mayat makhluk asing yang mengumpulkan cairan jaringan semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu. Suara apa? Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua melihat ekspresi terkejut yang kuat di mata masing-masing. Apakah itu binatang asing di dalam gua, atau manusia? Tidak tahu. Pergi dan lihat. Orang-orang dalam tim dengan cepat mencapai kesepakatan, dengan cepat mengumpulkan rampasan, dan bergegas menuju arah suara. Ledakan, dengan kulit hijau tua, tanduk di bagian atas kepala, 12 cakar, dan tubuh yang panjangnya lebih dari 10 meter, binatang asing itu menabrak dinding dalam posisi terbang. Itu tenggelam jauh ke dalamnya, dan itu kacau, dan itu tidak berhenti sampai energi yang tersisa habis. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti tergerak dan berseru. Karena ini adalah binatang alien tingkat 8 yang kuat, medan gaya puntir yang dipancarkan dari seluruh tubuh bahkan dapat melumpuhkan senjata nuklir kecil sepenuhnya, dan itu adalah monster yang bisa disebut penguasa bawah tanah. Pada saat ini, tengkoraknya benar-benar rusak, dan tanda-tanda kehidupan dengan cepat menghilang darinya. Tinju berwarna perunggu seperti baja tertanam dalam di kepalanya, hampir menembus dan menghancurkannya, bagian dalamnya bahkan lebih hancur. Seolah-olah dia telah dihantam langsung oleh semacam gelombang kejut yang mengerikan. Sesosok berdiri di dada monster besar ini, dan perlahan menarik lengannya. Dari tumpukan puing tulang seperti lumpur, ada celah besar antara dia dan binatang alien tingkat 8 di depannya. Tapi dia menunjukkan temperamen ganas predator di ujung rantai makanan. Yang lebih tinggi, Dong Shengyi, pria yang punggungnya semegah gunung perlahan mengucapkan nama itu. Dan ada keengganan yang kuat di wajahnya yang dingin. Mengapa dia begitu kuat? Sepertinya kekuatannya tidak lebih kuat dariku. Tapi aku bahkan tidak bisa mengambil salah satu gerakannya. Mengapa? Pria itu berpikir lama sambil berdiri di atas mayat makhluk asing tingkat 8. Alisnya menegang, dan aura di sekelilingnya berfluktuasi seperti gelombang air. Bahkan kabut hitam di sekitarnya pun sulit untuk didekati, dan terlempar jauh, membentuk area vakum di sekitar pria itu. Ledakan, pada saat ini, raungan jauh datang, mengganggu pikiran pria itu. Pria itu melirik ke arah dari mana suara itu datang, dan kemudian menarik pandangannya, tanpa emosi kehidupan. Dia mulai membedah mayat makhluk asing tingkat 8 dan mengumpulkan berbagai cairan jaringan yang dia butuhkan. Selama proses ini, raungan terus datang, dan frekuensinya bahkan menjadi semakin tinggi. Ketika pria itu mengumpulkan bagian terakhir dari cairan jaringan, dia akhirnya berdiri diam menghadap ke arah suara itu. Ini benar-benar menjengkelkan. Kemarahan ditekan di antara alisnya, dan sepertinya ada banyak kemarahan, depresi, dan kejengkelan yang tidak bisa dilampiaskan. Ledakan, suara lain datang, akhirnya menguras kesabaran terakhir pria itu. Pria itu mengambil napas dalam-dalam dan bergegas menuju ke arah dari mana suara itu berasal. Kamu telah menyinggung perasaanku, dan suasana hatiku sedang buruk. Anda kurang beruntung. Ledakan, tombak berpola naga kristal merah lainnya membombardir dan bergetar, mengguncang petak besar batu dan tambang emas yang padat.
Distribusi deposit emas padat dan perak padat agak berbeda. Tambang emas yang padat sangat jarang, dengan campuran batu besar. Ini menyebabkan kemajuan penggalian luseng menjadi sangat lambat. Sel-sel abadi di antara alis terus mengirimkan semburan pesan yang tidak dapat dijelaskan, ditambah makhluk asing tingkat 7 atau 8 yang terus berlari untuk memblokir. Ini membuat luseng merasa lebih cemas dan mudah tersinggung. Bang! Seekor binatang aneh dengan ukuran tubuh lebih dari 10 meter, yang jelas telah memasuki jajaran peringkat ke-8, tersapu oleh kekuatan spiritual luseng sebelum mendekat, dan terlempar langsung ke jurang gua. Tidak jauh dari sana, luseng juga memburu dan membunuh binatang alien yang mendengar berita di awal. Belakangan, semakin banyak batu yang digali dari tambang emas yang padat, dan ruang yang ditempati oleh mayat makhluk asing menjadi semakin besar, jadi dia berhenti melakukannya. Berapa banyak binatang asing yang datang dan melemparkan mereka ke jurang lebih dari 10 meter jauhnya, yang menghemat banyak masalah. Gali sedikit lagi, ini hampir. Luseng memandangi bongkahan emas padat yang akan menumpuk menjadi bukit di depannya, berpikir bahwa itu hampir terlalu banyak, dan dia dapat mempertimbangkan untuk pergi. Jumlah total pasti tidak sebanyak Nyin terakhir kali. Tapi kali ini dia datang sendiri dan tidak membawa pasukan kalajengking harimau sebagai kuli. Jumlah barang yang bisa dibawa oleh kekuatan mental tidak boleh terlalu banyak, karena sebagian besar perlu digunakan untuk eksplorasi. Dia menghitung emas rahasia yang telah dia kumpulkan sejauh ini, dan itu cukup untuk membuat pisau roda luar, dan dia akan kembali lain kali untuk mengambilnya. Itu terutama sinyal yang tidak bisa dijelaskan dari sel abadi yang terlalu mengganggunya. Itu mirip dengan perasaan hati yang tiba-tiba menegang saat melihat vas itu jatuh di depan matanya dan hendak pecah ke tanah. Seseorang yang sangat penting baginya akan menghadapi krisis. Itulah arti sinyal ini baginya. Tidak lagi, Luseng melepaskan gagasan untuk menggali untuk terakhir kalinya, dan kekuatan mentalnya menggulung tambang emas yang padat di tanah dan siap untuk pergi. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di depannya satu demi satu. Orang pertama melihat tambang emas padat keemasan melayang di sekitar Lu Seng, matanya berbinar, dan bahkan napasnya menjadi sedikit pendek. Emas rahasia, banyak emas padat, dia menemukan tambang emas yang padat. Petik 2.297. Hancur, aku lelah. 2. Ada 5 orang di regu jenderal yang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, perhatian kelima orang itu tertarik oleh bongkahan emas padat di sekitar tubuh Luseng, dan mata mereka panas dan bersemangat untuk bergerak. Itu mengingatkan Luseng pada kucing liar dan anjing liar di kehidupan sebelumnya ketika dia pulang dengan membawa makanan. Luseng tahu persis apa yang mereka pikirkan, dan berkata dengan tenang, "Sisanya untukmu, beri jalan." Dia dalam suasana hati yang gelisah dan tidak berniat untuk terlibat dengan orang-orang ini, jadi dia hanya melepaskan urat emas padat yang belum selesai di belakangnya. Dia tidak bisa mengambil sisanya. Kakak bercanda, seorang pria parubaya dengan tubuh proporsional tetapi kepala berwajah kuda panjang, dipimpin oleh tim, mengambil langkah maju, melihat sekeliling. Dan ada suara gemerisik yang konstan di kabut hitam yang bergulir, katanya. Sambil tersenyum, kamu membuat masalah. Gerakannya sangat keras, sehingga menarik perhatian binatang buas yang tidak dikenal. Bagaimana kita bisa menggali sisanya? Kenapa kita tidak? Pria itu menatap bongkahan emas padat di tubuh Lu Sengsu, dan matanya berkilat dengan sedikit kecemerlangan, dan dia berkata sambil tersenyum. Beri kami poin untuk apa yang Anda miliki di tangan Anda, dan semua orang harus keluar lebih awal. Pria berwajah kuda itu berkata, dan maju selangkah dengan beberapa anggota tim di belakangnya. Ini menyajikan bentuk kipas, menghalangi jalan kembali Lu Seng. Arti dari ancaman adalah bukti diri. Apa katamu? Aku tidak menangkapnya. Wajah Lu Seng tenang dan dia maju selangkah. Kamu mengatakannya lagi. Lu Seng mengambil langkah ini, dan orang-orang di tim pria berwajah kuda hanya merasa bahwa hati mereka diinjak oleh sesuatu, dan mereka berdetak kencang dan kencang. Tapi mereka belum menunggu reaksi apapun. 21 bom, makhluk alien besar dengan ukuran tubuh 7 atau 8 meter terbang keluar dari kabut hitam sambil merintih, membanting keras ke tanah, meronta 2 kali, dan perlahan-lahan menjadi dingin.
Segera setelah itu, kabut hitam di sebelahnya terbuka ke kedua sisi. Tubuh tinggi dan kekar seperti gunung melangkah ke arena. Kau yang memukul dan membuat suara barusan. Pria kekar itu menyapu penonton dengan mata harimau, matanya berhenti di posisi tambang emas yang padat, dan pupil matanya sedikit menyusut. Kemudian kembali normal, dan akhirnya mendarat di Lu Sheng, berbicara. Dengan dingin, munculnya pria kekar membuat wajah tim pria berwajah kuda berubah tiba-tiba, dan mereka hampir secara tidak sadar mundur 2 langkah. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengucapkan sebuah nama dengan mengharukan, Jisun. Mata dingin pria kekar itu menyapu pria berwajah kuda itu, dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu mengenaliku? Pria berwajah kuda itu tersenyum enggan. Yang mulia bercanda, peringkat kedua dalam daftar bintang umum, berapa? Banyak orang di seluruh wilayah militer timur yang tidak mengenal Anda. Lalu apakah kamu mengenaliku? Suara tiba-tiba dan tiba-tiba terdengar, dan beberapa orang mengikuti suara itu dan melihat wajah tampan Lu Sheng dengan sedikit cemberut. Anda, petik 2, pria berwajah kuda itu menggerakkan sudut mulutnya, seolah ingin tertawa. Tetapi dia selalu merasa bahwa Lu Sheng sangat akrab, dan dia tidak mengatakan kata-kata, kamu bukan apa-apa, kamu juga layak untuk dibandingkan dengan Jisun. Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak perlu tahu siapa kamu. Aku hanya tahu bahwa kamu baru saja bertengkar denganku, dan kebetulan suasana hatiku sedang buruk. Pria kekar itu memutar lehernya, tubuhnya mengeluarkan suara, kakak, yang renyah, dan ada semburan binatang buas yang meraung dari segala arah di belakangnya, tetapi dia tidak peduli, seperti Arhat King Kong yang berada di neraka tetapi tidak takut, ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan di sekelilingnya, meninggalkan semua tambang emas yang padat, atau mari kita tinggal bersama orang-orang. Tubuh pria kekar itu terentang sepenuhnya, matanya tertuju pada Lu Sheng. Dan dia berkata dengan tenang. Pria berwajah kuda itu mundur beberapa langkah pada waktu yang tepat. Dengan sedikit rasa hormat pada gerakannya, seolah-olah dia telah membuat panggung yang cukup besar untuk pria kekar itu. Sudahlah, pria berwajah kuda itu melambaikan tangannya ke tim, dan berkata tanpa daya, mari kita tonton pertunjukan Tuan Jisun selanjutnya, saya harap kita bisa meninggalkan sup untuk kita minum. Anggota tim pria berwajah kuda lainnya mengangguk dengan sadar. Jalan keluar dari liang diblokir oleh pria kekar dan tim berwajah kuda, dan ada binatang aneh yang bergerak di bawah liang. Untuk sesaat, Lu Sheng, yang berdiri sendirian, tampak seperti kura-kura di dalam guci. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada pintu ke bumi. Petak-petak besar kabut hitam bergulung, dan sepertinya itu akan segera menelannya. Bang! Bongkahan emas padat yang melayang di sekitar Lu Sheng jatuh ke tanah satu persatu. Pria kekar itu tampak acuh tak acuh, tetapi pria berwajah kuda itu tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, anak ini masih tertarik. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Lu Sheng. Kalian, apakah intuisi seni bela diri hanyalah hiasan? Lu Sheng menggosok alisnya dengan jari-jarinya, mencoba menenangkan sinyal pemukulan itu. Kenapa kamu tidak bisa merasakannya? Lu Sheng mengangkat kepalanya dan menatap beberapa orang di depannya. Dengan tatapan bingung, matanya terus berkedip, seolah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompong. Aku benar-benar sedang terburu-buru sekarang, sangat mudah tersinggung. Petik 2. Ada tekanan tak terlihat di lapangan yang berangsur-angsur turun, dan kabut hitam yang bergulung dan mengalir di udara tiba-tiba berhenti dan menjadi stagnan. Ketenangan di wajah pria kekar itu sedikit longgar, dan anggota tim berwajah kuda itu melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri. Mereka merasa seolah-olah bahaya yang tak dapat dijelaskan dengan cepat mendekat. Sudah dekat. Mengapa kamu memilih waktu ini untuk memprovokasi saya? Saya jelas sudah mencoba membuat konsesi. Lu Sheng mengucapkan kalimat terakhir, tiba-tiba meletakkan jari yang menekan alis, dan menghela nafas panjang. Kekesalan dan kecemasan di wajahnya surut seperti air pasang, dan kembali tenang lagi. Tekanan di udara juga menghilang, seolah-olah semua yang sebelumnya hanyalah ilusi. Rasa ngeri dan gelisah di hati beberapa orang di lapangan menjadi semakin kuat. Untuk beberapa alasan, sebuah kata tiba-tiba muncul di benak mereka. Ketenangan sebelum badai. Detik berikutnya, ledakan.
Pria kekar dan jam tangan komunikasi di pergelangan tangan tim wajah kuda. Itu meledak, tetapi sebelum mereka dapat berseru, mereka melihat Lu Sheng, yang tidak jauh dari sana, juga melepas jam komunikasinya. Itu hancur dan hancur ke tanah. Sudahlah, Lu Sheng memandangi orang-orang di depannya, dan berkata dengan tenang. Karena aku sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi kalian semua. Hancurkan, aku lelah. Napas berikutnya, lapisan es retak dengan tenang, dan niat membunuh seperti tsunami meletus. Dari tubuh Lu Sheng, dan kabut hitam di sekitarnya hampir 1000 meter. Menghilang, tiba-tiba kosong. Murid pria kekar dan tim berwajah kuda menyusut tajam, dan akhirnya semuanya berubah. Kita sudah lebih dari 30 lapisan jauh ke dalam liang. Dong Qingsui berdiri di depan jurang abu-abu dan menatap tajam, jurang ini baru saja muncul. Tidak, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Dong Qingsui berbalik dan berkata dengan ekspresi serius. Lin Wanwan baru saja mengumpulkan sampel binatang eksotis. Melihat Dong Qingsui seperti ini, dia buru-buru mengangguk. Ya, sampelnya hampir terkumpul. Di sisi lain, Dong Shengyi, yang memegang pisau di satu tangan, melihat ke arah kedalaman liang, seolah-olah dia sedang linglung. Dong Shengyi, kakak Dong. Kakak Dong, Dong Qingsui dan Lin Wanwan berteriak beberapa kali berturut-turut. Baru saat itulah Dong Shengyi menoleh dengan tiba-tiba, ekspresi bingung muncul di wajahnya, tetapi segera kembali normal. Apa yang salah? Aku baru saja memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikan. Apa yang kamu katakan padaku? Dong Qingsui mengerutkan kening dan berkata, kami pikir kami bisa kembali. Lapisan-lapisan ini terus-menerus menemukan jurang baru. Ternyata kerusuhan burau yang kamu sebutkan tidak terjadi. Tapi aku selalu merasa ada yang salah. Oke, Dong Qingsui. Sebelum Dong Qingsui selesai berbicara, Dong Shengyi menyela dengan acuh tak acuh, misi Anda hanya perlu menemukan jalannya. Saya secara alami, akan memecahkan binatang asing atau sesuatu. Kamu pikir kamu siapa? Jangan gunakan penglihatan seni bela diri tingkat 6 Anda yang biasa-biasa saja untuk berspekulasi tentang batas kekuatan. Saya, Oke 697. Bahkan jika ada kerusuhan katakombe, saya memiliki kepastian mutlak bahwa saya dapat membawa Anda keluar. Petik 2. Dong Qingsui lekat-lekat menatap Dong Shengyi di depannya. Setelah sekian lama, dia mengangguk dengan tenang dan berkata, oke, begitu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping. Lin Wan mengambil 2 langkah pertama di malam hari, menarik lengan baju Dong Shengyi, dan berbisik, kakak Dong, kata-katamu terlalu jelek, saudari. Qingsui hanya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Jika dia benar-benar khawatir, dia tidak akan memperlakukanku seperti itu. Sebelumnya, Dong Shengyi mencibir, lalu menoleh ke Lin Wanwan dan berkata, sampel dari makhluk asing tingkat 8 seharusnya sedikit lebih buruk. Terus, turun, dan kembali ketika Anda sudah cukup mengumpulkan. Lin Wanwan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dong Shengyi telah membawa pisaunya dan melangkah ke dalam kabut hitam yang mengarah ke lantai berikutnya dari liang itu. Lin Wanwan tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Melihat Dong Qingsui yang diam di jalan, dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju untuk menghiburnya. Saudari Qingsui, jangan marah, kakak. Senior Dong tidak bermaksud begitu. Aku tidak marah. Dong Qingsui menggelengkan kepalanya, kami adalah saudara laki-laki dan perempuan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, bagaimana saya bisa mengingat masalah ini? Aku hanya berpikir. Dong Qingsui tiba-tiba berhenti, melihat ke belakang Dong Shengyi yang sedang berjalan pergi, menyipitkan matanya dan berkata, Wan, tidakkah? Menurutmu, Dong Shengyi sepertinya sedikit salah. Lin Wanwan terkejut, ada apa? Dong Qingsui menyentuh dahinya dengan jari telunjuknya, dan energi mentalnya berubah menjadi gelombang tak terlihat yang dengan cepat menyebar. Saat pertama kali memasuki liang, dia tidak akan meninggalkan kami lebih dari 5 meter. Sekarang lantai 34 liang, yang 10 kali lebih berbahaya daripada saat pertama kali dimasuki. Kami berada lebih dari 500 meter darinya sekarang, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Maksud saya, Dong Qingsui menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah berkedip sedikit, melihat kegelapan jalan di depan, dia berkata dengan nada yang
Sedikit kental, Dong Zhengyi, dia sepertinya, aku ingin terus turun dan memasuki bagian terdalam dari gua. Panggilan, angin datar. Lu Sheng maju selangkah, yang langsung melintasi seluruh jarak antara dia dan pria kekar itu. Gerakan yang dia lakukan tidak terlalu cepat, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Atau lebih tepatnya, itu telah mencapai ekstrim lain. Pada titik ekstrim ini, waktu tampaknya terentang tanpa batas. Udara membuat cairan kental, dan ditarik keluar oleh sosok Lu Sheng untuk menciptakan riak yang jernih dan transparan. Kabut hitam yang jaraknya 1000 meter ditarik dan dituangkan dengan panik. Membentuk kerucut hitam panjang. Pupil pria kekar itu berkontraksi menjadi jarum, dan dia mencoba melawan. Ketika sosok Lu Sheng diaktifkan. Tapi saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan Lu Sheng sudah ada di depannya. Cong! Telapak tangan yang putih dan ramping memiliki 5 jari yang kokoh, dan ujung jari yang terpotong rapi memiliki ujung pisau. Tangan ini terulur ke depan, merobek medan gaya besar di sekitar pria kekar. Itu seperti merobek selembar kertas. Lurus ke depan, pakaian perang yang tangguh berpisah tanpa suara. Ujung jari menyentuh daging. Pria kekar itu hampir bisa dengan jelas mendengar suara tendon putus satu persatu di dadanya, dan kemudian tangan ini menghantamnya seperti tongkat bambu. Proses yang tampaknya lambat berakhir dalam sekejap, di mata orang lain. Pria kekar itu tampak terkena panah dan tertusuk senjata. Kemudian, ledakan. Kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan, dan suara keras terdengar dari dinding batu di tepi lapangan. Tim pria berwajah kuda menoleh dengan leher kaku. Saya melihat jejak panjang tertinggal di tanah yang tidak rata. Di ujung jejak, ada lubang raksasa yang belum dijelajahi di dinding batu. Tampaknya ada beberapa makhluk asing yang malang yang terpengaruh di sepanjang jalan, dan dipaksa masuk ke dalam lubang raksasa bersama-sama. Menyebabkan binatang asing di samping mereka mundur dengan malu-malu. Tim pria berwajah kuda itu menatap kosong ke lubang raksasa hitam seperti batang kayu. Segera, mereka mendengar langkah kaki kecil datang dari dalam. Cahaya di liang redup, dan mereka membuka mata lebar-lebar, nyaris tidak melihat tubuh ramping dan tinggi berjalan keluar. Dia melangkahi kerikil di bawah kakinya dan keluar dari lubang. Darah menetes dari telapak tangan kanannya yang terkulai secara alami. Lu Sheng menjabat tangannya dengan santai, mengibaskan daging dan darah di antara jari-jarinya. Adegan ini melihat 4 orang di tim pria berwajah kuda mengisap udara. Dan arus listrik yang kuat naik ke tulang ekor mereka sepanjang jalan. Menembus penutup surgawi, dan kulit kepala mereka mati rasa. Terkejut, Ji Sun, yang menempati peringkat kedua dalam daftar bintang umum, sangat kuat, tetapi dia bahkan tidak bergerak di tangan pemuda misterius yang tidak dikenal ini. Jika berita ini menyebar, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi di seluruh wilayah militer timur. Tetapi, sepertinya mereka tidak punya kesempatan. Jam komunikasi semua orang rusak, mereka mati di liang, dan mereka akan dimakan oleh binatang asing dalam waktu kurang dari setengah hari, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Bahkan jika Anda tahu, mata tim pria berwajah kuda itu tertuju pada Lu Sheng, dan hati mereka penuh dengan kesedihan. Untuk ahli top yang bisa membunuh Ji Sun dengan satu pukulan dengan tangan kosong, apakah wilayah militer masih bisa dimintai pertanggungjawaban? Lupakan. Pada saat ini, Lu Sheng tiba-tiba membuka mulutnya, dan sebuah kalimat menarik hati tim berwajah kuda dari neraka ke surga. Aku hampir kehabisan amarah. Beberapa orang di tim wajah kuda tiba-tiba mengangkat kepala ketika mendengar kata-kata ini, dan menatap Lu Sheng dengan kegembiraan dan ekstasi di wajah mereka. Terima kasih banyak. Pria berwajah kuda itu hendak melangkah maju untuk mengucapkan beberapa patah kata terima kasih, tetapi dia merasakan angin bertiup dari sisi wajahnya. Dan rasa sakit yang menyengat menghantamnya. Tepat di belakangnya, ada beberapa jeritan dengan panjang yang berbeda-beda. Wajah pria berwajah kuda itu pucat, dan dia menyentuh wajahnya, hanya untuk merasa hampa dan berdarah. Lu Sheng melemparkan beberapa telinga berdarah ke tanah dan memandangi tim muka kuda dengan tenang. Ingat wajahku, lain kali, kamu pasti takut padaku. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dipahami. Pastinya, beberapa orang di tim wajah kuda menutupi separuh pipi mereka dan mengangguk dengan panik, mata mereka penuh dengan kengerian dan kengerian.
Lu Sheng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan beberapa orang. Kekuatan mentalnya menggulung bongkahan emas padat di tanah, dan menghilang ke dalam terowongan gua dengan menghindar. Sinyal yang mengganggu dari sel abadi semakin kuat, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hei, aku masih berhati lembut pada akhirnya. Aku tidak bisa seperti Gu Xuan, membunuh orang seperti memotong rumput. Lu Sheng menghela nafas pelan, suaranya menghilang tertiup angin. Di sini, melihat sosok Lu Sheng pergi, 4 orang dalam tim berwajah kuda bergegas maju, berbaring di tanah untuk mengambil telinga milik mereka. Itu hanya beberapa telinga, dan dapat diambil dalam waktu singkat. Aku akhirnya ingat siapa ini. Seorang anggota tim pria berwajah kuda meraih sepotong telinga dan menyeringai di wajahnya, berkata, Lu Sheng, yang menempati urutan keempat dalam daftar bintang, adalah kuda hitam teratas di teater ke-9. Kekuatan tempur 12,5 bintang. Itu dia, pria berwajah kuda itu tahu mengapa Lu Sheng tampak begitu akrab, dan berkata dengan ekspresi kaget, tidak heran wilayah militer timur saya telah menantang hampir semua dari 10 besar Dong Shengyi di daftar bintang. Tetapi melewatkan Lu Sheng ini, dia pasti mengenalnya lebih awal. Dong Shengyi mengalahkan Jisun dengan satu gerakan, dan Lu Sheng juga membunuh Jisun dengan satu gerakan. Keduanya hanyalah level pembangkit tenaga listrik yang sama. Petik 2. Beberapa orang di lapangan tampak terharu, beritanya terlalu mencengangkan. Siapa sangka wilayah militer timur mereka masih menyembunyikan ahli super top seperti itu. Kabut Dong Shengyi di wilayah militer timur kita akan hilang, dan semua orang akan senang mendengar berita ini. Seseorang berkata dengan bersemangat. Pada saat ini, mereka bahkan tidak merasa bahwa memotong satu telinga adalah hal yang memalukan, dan mereka lebih memuja Lu Sheng di dalam hati. Mereka, Kapten, Jisun itu, pergi dan lihatlah. Pria berwajah kuda itu baru ingat apa yang terjadi pada Jisun. Dia membawa tim dan mendekati lubang besar di dinding batu dengan hati-hati. Lubang itu gelap, dan tidak ada yang terlihat, kecuali bau darah yang menyengat. Seseorang melangkah keluar dari saku dan mematahkan tongkat pijar, dengan hati-hati melemparkannya ke dalam lubang. Tongkat pijar membentuk busur panjang di dalam lubang dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya. Dengan kata lain, pukulan Lu Sheng barusan menghantam Jisun ke dinding batu sedalam lebih dari 10 meter. Kekuatan seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakutkan. Beberapa orang bahkan lebih ketakutan. Peras getarannya dan masuk perlahan. Di ujung lubang, beberapa orang akhirnya melihat sosok berdiri tegak, tertanam di batu. Jisun yang kuat dan gigih menempel di dinding seperti lukisan dinding. Di belakangnya ada kumpulan mayat binatang asing yang telah diperas menjadi roti daging, dan lubang darah yang mengejutkan ada di dadanya. Bahkan melalui lubang yang terluka, saya bisa melihat jantung berdetak kencang dan perlahan berdarah di dalam. Pria berwajah kuda itu memeriksa sedikit, dan berkata dengan ekspresi rumit. Orang yang memegang tangannya, membalikkan tangannya beberapa inci, dan menyeka hatinya. Pada saat ini, Jisun menatap dinding batu di atas kepalanya dengan tatapan kosong. Matanya kosong dan hilang, dan masih ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia masih hidup, tapi seperti mati. Kakak senior Dong, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Lin Wanwan berlari ke Dong Shengyi dengan terengah-engah dan menarik lengan bajunya dengan keras. Dong Shengyi menutup telinga dan terus berjalan lurus ke bawah. Pada saat ini, mata Dong Shengyi menjadi kabur, dan ekspresinya bingung. Seolah-olah dia terpesona, dan dia hanya tahu bagaimana melangkah lurus ke depan. Larut malam, minggir. Suara dingin Dong Kingsue terdengar di belakang Lin Wanwan. Lin Wanwan dengan cepat menyingkir. Dong Kingsue berdiri di belakang Dong Shengyi, matanya yang indah berkilat. Dan puluhan tentara bermata enam menembak ke arah Dong Shengyi, membuat semburan suara menusuk. Ding ding ding. Cahaya pedang itu seperti air terjun, dan semua duri ditembak jatuh dalam. Sekejap, Dong Shengyi berbalik dan menatap Dong Kingsue dengan tatapan kosong. Matanya sangat dingin. Dong Kingsue, apakah kamu benar-benar ingin mati? Dong Kingsue memandang Dong Shengyi tanpa rasa takut, dan berkata, dengan tenang, Dong Shengyi, kita harus kembali. Sampel Wanwan telah dikumpulkan sejak lama. Lin Wanwan, yang berada di sebelahnya, buru-buru mengangguk, kakak.
Dong, kita benar-benar harus pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Rasa dingin di wajah Dong Zhengyi sepertinya sedikit mengendur, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Li Zhao yang baik. Kamu kembali dulu. Dong Zhengyi menoleh untuk melihat ke kedalaman liang, tempat kegelapan. Melonjak, aku ingin masuk dan melihat-lihat lokasi terdalam. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku, mungkin ada sesuatu yang sedang kucari. Mata Dong Zhengyi memancarkan cahaya yang kuat, dan ekspresinya menjadi fanatik, dan dia menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Seni bela diri pamungkas. Jika Anda memiliki seni bela diri terhebat, itu tidak akan berada di kedalaman. Liang, kamu tersihir, Dong Zhengyi. Dong Qingsui dengan dingin menyela pikirannya. Namun, Dong Zhengyi melambaikan tangannya, suasana hatinya memudar. Seolah dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun padanya. Gerakan kaki Anda dan lanjutkan. Dong Zhengyi, Dong Zhengyi. Dong Qingsui berteriak 2 kali, tetapi Dong Zhengyi menutup telinga. Dia menoleh untuk melihat Lin Wanwan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia gila. Pada saat ini, Lin Wanwan juga terlihat khawatir, melihat sekeliling dalam kegelapan, dan berkata dengan gugup dengan panik, "Saudari Qingsui, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dong Qingsui menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke belakang. Kepergian Dong Zhengyi, dan menggertakkan giginya. "Tunggu, aku akan membangunkannya dan membawanya kembali." Setelah berbicara, duri tentara bermata 6 di tanah terbang lagi, dan bersama dengan sosok Dong Qingsui, mereka dengan cepat menembak ke arah punggung Dong Zhengyi. 299. Kematian Dong Qingsui. Sekarang saya ingin meminta helikopter ini. 4. Tubuh Dong Zhengyi sedikit bergetar, dan medan gaya tak terlihat menyebar. Duri heksagonal Dong Qingsui berhenti ketika jaraknya masih 10 cm dari tubuh Dong Zhengyi, dan sulit untuk membuat 1 inci pun. Kekuatan sekte teratas Dong Zhengyi. Setelah medan kekuatan sekte dikerahkan, peluru senapan sniper berkekuatan super tidak dapat ditembakkan. Seniman bela diri tingkat 6 di distrik salju Dongqing, guru spiritual tingkat ketiga, sulit untuk mengenai sudut pakaian Dong Zhengyi dengan serangan itu. Dong Qingsui jelas mengerti ini. Matanya yang indah berkedip, dan dia mulai mengendalikan duri tentara bermata 6 untuk terbang di depan Dong Zhengyi. Tentara bermata 6 menembus dinding batu di bagian atas dan di kedua sisi, merobohkan puing-puing yang berguling, dan mendarat di jalan. Dong Zhengyi maju. Sejumlah besar kerikil ditumpuk, dan jalan menuju lantai berikutnya dari liang secara bertahap diblokir, menyebabkan Dong Zhengyi mandek. Mata Lin Wanwan berbinar dan menggulung lengan bajunya. "Saudari Qingsui, aku akan membantumu." Tapi sebelum dia bisa melakukannya, cahaya putih seperti pedang meledak di kegelapan. Ledakan, bekas pisau panjang menembus koridor, dan kerikil yang menghalangi jalan dikosongkan oleh Dong Zhengyi. Tubuh Dong Zhengyi tetap tidak berubah, dan dia terus bergerak maju dengan teguh. Lin Wanwan baru saja menyingsingkan lengan bajunya, dan tertegun saat melihat pemandangan ini. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Kakak Dong, jika kamu tidak kembali, aku akan kembali dan memberitahu ayahku dan membiarkan dia menghukummu." Dong Zhengyi berhenti, tapi sebelum Lin Wanwan merasa senang, dia terus berjalan ke depan. "Ayolah, cara Lin Zhengyi hanya bisa dicapai oleh dirinya sendiri, bukan aku. Jalanku ada di depan." Petik 2. Setelah Lin Wanwan mendengarkan kata-kata Dong Zhengyi dengan bingung, dia menoleh untuk melihat Dong Qingsui, dan bergumam, "Sudah berakhir. Kakak senior Dong biasanya menghormati ayahku seperti dewa, tapi sekarang dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar terobsesi. Mungkinkah kita benar-benar hanya melihatnya jatuh?" Petik 2. Lin Wanwan melirik ke belakang ke jalan, di mana mata biru, hijau, atau merah menyala. Setelah Dong Zhengyi berada jauh, makhluk asing yang telah dihalangi oleh kekuatannya juga mulai bergerak. "Dengan kita berdua, kita tidak bisa keluar sama sekali, apalagi memindahkan tentara. Apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Petik 2. Wajah Lin Wanwan pucat, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya, dan tangannya mencengkeram erat budak giok emas di lehernya, seolah-olah hanya cahaya keemasan yang memancar dari budak giok yang bisa memberinya sedikit kenyamanan. "Ada cara lain."
Dong Qingsui tiba-tiba berbicara. Lin Wanwan menatap Dong Qingsui tanpa sadar. Saya melihat ekspresi Dong Qingsui bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Akhirnya, dia memanggil punggung Dong Zhengyi gelar yang tidak dia panggil. Selama lebih dari 10 tahun, kakak kedua. Suara ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, menembus lapisan penghalang. Sosok Dong Zhengyi yang mantap tiba-tiba bergetar, tetapi berbalik dan berbalik. Anda, Dong Zhengyi mengerutkan kening dan menatap Dong Qingsui lekat-lekat. Ekspresi Dong Qingsui tenang, dan dia memanggil lagi, kakak kedua. Alis Dong Zhengyi semakin berkerut, seolah memikirkan sesuatu. Kakak kedua, ini sudah jauh di dalam liang. Ada banyak bahaya, dan tugas melampaui putri satu-satunya dari martial Saint Lin Wanwan telah selesai. Dong Qingsui tampaknya telah menemukan triknya. Dia secara khusus menekankan kata-kata, kakak kedua, dan di luar bela diri Sein, dan akhirnya berkata dengan sangat serius, kakak kedua, kami membutuhkan Anda untuk mengawal kami kembali. Kata-kata Dong Qingsui jelas berperan. Dong Zhengyi benar-benar terjaga. Brengsek. Dong Zhengyi melihat tangannya, dia seharusnya mengingat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Wajahnya jelek, mengapa aku membawamu sejauh ini? Apa yang saya lakukan? Sepertinya seseorang memanggilku ke sana, dan sepertinya ada sesuatu yang sangat kuinginkan. Saat Dong Zhengyi berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Matanya mulai kabur, dan perjuangan samar melintas di wajahnya. Ekspresi Dong Qingsui menegang, dan dia merasakan bahwa Dong Zhengyi berada dalam kondisi yang salah. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, lagi, kakak kedua, mengaum. Bayangan hitam besar dengan panjang lebih dari 10 meter, seperti paus raksasa yang tiba-tiba keluar dari laut dalam di malam hari, membuka mulutnya yang berdarah dan menghilang dengan dengusan. Dan menghilang. Dan Dong Qingsui, yang berdiri di tempat yang sama sebelumnya, dingin dan cantik. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan cepat. Itu sangat dekat sehingga baik Dong Zhengyi maupun Lin Wanwan tidak bisa bereaksi. Ketika mereka sadar kembali, binatang alien besar yang menelan Dong Qingsui telah tenggelam ke dalam jurang dan jurang di tengah liang, dan benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Lin Wanwan membanting tangannya ke mulutnya, dan matanya yang awalnya besar langsung terbuka lebar. Ekspresi tak terduga dan sulit dipercaya tertulis di matanya, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dong Zhengyi juga tertegun. Dia menatap kosong ke posisi di mana Dong Qingsui baru saja berada, dan perlahan mengulurkan tangan, seolah mencoba meraih sesuatu. Sayang sekali itu hanya udara. Dong Zhengyi tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, raungan nyaring penuh penyesalan dan kemarahan, yang tak ada habisnya meletus dari kedalaman liang. Keluarkan adikku. Cahaya putih kecil mekar dengan tenang, lalu meluas dengan cepat. Membentuk kubah energi putih besar, dan akhirnya meledak dengan ledakan. Cahaya putih langsung menyinari lapisan katakombe. Segera setelah itu, seluruh liang menjadi gelisah. Ledakan. Suara sesuatu yang pecah terdengar di benak Lu Sheng. Dia berhenti tiba-tiba dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. 3 sel abadi di antara alis terdiam, tidak lagi mengirimkan sinyal. Lu Sheng memiliki perasaan yang sangat kuat. Pada saat ini, sesuatu yang sangat penting baginya dengan cepat meninggalkannya. Panggilan. Lu Sheng bergegas keluar dari liang dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dengan ekspresi muram, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tertentu di ponselnya. Setelah beberapa detik, panggilan tersambung. Hei, Bu, aku orang suci kecil. Coba tidak apa-apa. Telepon saja kembali dan tanyakan apakah ayah baik-baik saja. Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon. Yang kedua adalah menghubungi ayah saya, Lu Dahai. Yang ketiga, Lu Qinghe. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Lu Sheng sedikit lega. Ibu dan ayah sedang bekerja dan Lu Qinghe ada di kelas, keduanya baik-baik saja. Itu adalah. Lu Sheng terus mengobrak-abrik buku alamat ponsel dan menemukan nomor Dong Qingsui untuk dihubungi. Maaf, menutup. Wajah Lu Sheng tenggelam. Namun, di wilayah militer, ponsel juga sering dimatikan, dan sering kali sinyalnya tidak terlalu sensitif. Belum tentu kecelakaan. Cari yang lain. Tapi sebelum Lu Sheng melakukan panggilan berikutnya, seseorang sudah menelepon.
Ide penelepon, Qin Shaojun. Lu Sheng mengambilnya dengan cepat. Hai, suara gelisah Qin Shaojun datang dari ujung telepon. Lu Sheng, kamu di mana? Saya di sini. Lu Sheng melaporkan lokasinya, dan kemudian bertanya, ada apa? Qin Shaojun merendahkan suaranya dan buru-buru berkata, cepat kembali. Sesuatu terjadi. Dong Qingsui mengalami kecelakaan. Petik 2. Ledakan. Jantung Lu Sheng berdetak kencang, lalu perlahan tenggelam. Lu Sheng menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan nadanya. Apa masalahnya? Santai saja. Qin Shaojun tampaknya sudah sedikit tenang, menyesuaikan napasnya, dan berkata, itu mungkin bukan kecelakaan. Bukankah Dong Qingsui mengikuti kakaknya Dong Zhengyi selama 2 hari terakhir? Selain menantang para ahli militer, Dong Zhengyi kali ini juga membawa seseorang ke wilayah militer. Di luar putri satu-satunya Wu Sheng, Lin Wanwan. Lin Wanwan akan pergi ke Liang untuk mengumpulkan sampel genetik baru dari binatang asing, jadi Dong Zhengyi meminta Dong Qingsui, seorang guru spiritual, untuk mengikutinya untuk membantu menjelajahi jalan. Akibatnya, berita baru saja datang. Nada suara Qin Shaojun berhenti, dan berkata dengan suara rendah, retakan. Di Liang tingkat es ganda yang mereka masuki telah menyebabkan kerusuhan. Tingkat kerusuhan, ini 10 besar. Petik 2, retakan. Cangkang ponsel khusus di tangan Lu Sheng tiba-tiba pecah menjadi beberapa retakan panjang, dan bahkan suara dari ponsel menjadi gemerisik. Hai, Lu Sheng, apakah sinyalmu buruk di sana? Tidak, di zona perang manakah Liang tingkat es ganda yang dimasuki Dong Qingsui dan yang lainnya? Zona perang ke-7. Oke, begitu, aku akan bergegas sekarang. Lu Sheng menutup telepon dengan tenang dan memasukkan telepon ke sakunya. Dia membubarkan kekuatan mentalnya, dan segera menangkap helikopter militer yang perlahan mendarat beberapa kilometer dari garis pertahanan. Celah Liang, sepasukan jenderal sedang menaiki pesawat. Lu Sheng menarik napas dalam-dalam. Pada saat nafas ini keluar, sosoknya membeku, dan seluruh orang bergegas maju dengan cepat seperti mimpi, meninggalkan bayangan seperti gelembung di hutan belantara. Jarak lebih dari 10 km cepat berlalu. Raih garis pertahanan, lalu lewati garis. Para prajurit yang berjaga di garis pertahanan tidak memperhatikan sama sekali. Setelah berlari beberapa kilometer, helikopter militer perlahan lepas landas dan hendak terbang ke kejauhan. Lu Sheng maju selangkah, dan kekuatan spiritual yang besar menyebar seperti gelombang, mendukung Lu Sheng untuk melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Dia seperti menginjak tangga tak terlihat ke langit, dan dia mencapai posisi helikopter dalam beberapa tarikan napas. Tiba-tiba melompat. Di dalam helikopter militer, anggota tim General Star yang baru saja menyelesaikan putaran eksplorasi Liang sedang mengobrol dan membual. Dengan santai, tiba-tiba, sekuntum bunga muncul di depan mereka, dan sesosok muncul di depan mereka. Kamu siapa? Satu orang berdiri. Tapi di detik berikutnya, segunung niat membunuh sedingin es seperti tsunami memenuhi seluruh kabin helikopter. Beberapa anggota tim bintang umum di kabin semuanya membeku, seolah-olah mereka ditekan ke kulit mereka dengan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya pada saat bersamaan. Wajahnya pucat dan tidak bergerak, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Saya adalah Jenderal Teater ke-9 dari wilayah militer timur, Lu Sheng. Mata tenang Lu Sheng menyapu semua orang di kabin, dan berkata dengan dingin, sekarang, saya ingin meminta helikopter ini untuk sementara berbalik dan bawa aku ke posisi garis pertahanan lubang ganda di teater ke-7. Petik 2, 300. Ini aku, Dong Qingsui, tunggu aku. 1. Saya baru saja memadamkan kerusuhan Liang tingkat es ganda, dan itu akan segera datang lagi. Ini masih kerusuhan tingkat ke-10 tertinggi. Panglima tertinggi teater ke-7, Yu Xinghai, mengerutkan kening dan menatap gambar-gambar di layar lebar di depannya. Wajahnya muram dan suasana hatinya sedang buruk. Laporkan situasi saat ini ke Marsal segera. Semua divisi di teater perang ke-9 mengirim pasukan untuk menjaga setiap garis pertahanan gelombang. Biarkan tim bintang umum menjadi yang teratas. Minta bantuan zona perang ke-6 dan ke-8. Titik. Yu Xinghai akan mengeluarkan perintah satu persatu, dan seluruh markas militer teater ke-7 sedang sibuk, dan situasinya akhirnya sedikit stabil.
Namun dari segi garis pertahanan di lapangan, situasinya masih berbahaya. Kerusuhan level 10, Tuhan tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Yu Xinghai menggosok alisnya dan bertanya kepada ajudan di sampingnya. Berapa banyak anggota tim bintang umum sebelum kerusuhan di Liang? Ajudan berkata dengan sungguh-sungguh, laporkan kepada komandan. Setidaknya 8 tim bintang umum belum mundur dari Liang. 8 batang. Hati Yu Xinghai tenggelam dengan kejam, tetapi sebelum tenggelam sampai akhir, kalimat ajudan berikutnya datang lagi. Termasuk tim yang melampaui putri satu-satunya Wu Sheng, Lin Wanwan dan murid ketiga Dong Zhengyi, mereka tidak kembali. Ini baik, sekarang hati Yu Xinghai tenggelam sepenuhnya, kelopak matanya berkedut. Dia tidak asing dengan dua nama ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melampaui muridnya Dong Zhengyi untuk datang dan mencoba bagian timur, mengalahkan banyak jenderal top di wilayah militer timur, dan sangat menyapu wajah wilayah militer timur. Banyak jenderal timur seperti Yu Xinghai mengertakkan gigi ketika menyebut nama Dong Zhengyi. Namun, karena wajahnya yang melampaui Wu Sheng, dia hanya bisa pergi. Di luar penunjukan Departemen Militer Wu Sheng sebagai tempat penajaman. Bagi murid-muridnya, bahkan jika Departemen Militer memiliki pendapat, mereka hanya dapat menanggungnya. Siapa yang membuat keterampilan? Departemen Militer sendiri lebih rendah dari yang lain, dan tidak ada platform pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang nyata. Tapi menjadi tidak menyenangkan adalah satu hal, dan kematian Dong Zhengyi di militer adalah hal lain. Belum lagi itu juga termasuk mutiara yang melampaui Wu Sheng dan melampaui putri satu-satunya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka berdua di wilayah militer, konsekuensinya akan sangat serius. Kemarahan yang menggelegar dari pembangkit tenaga listrik tingkat marsial. Sein, saya bahkan tidak bisa membayangkan, entah berapa yang akan dibayar militer untuk ini. Segera kerahkan tim bintang umum, pergi ke Liang, dan temukan keberadaan keduanya. Yu Xinghai mengertakkan gigi dan memerintahkan. Kerusuhan tingkat 10 di celah-celah lubang ganda tidak sebanding dengan kemarahan seorang seniman bela diri tingkat 9. Ya, perintah ajudan, cepat turun. Namun tidak lama kemudian, ajudan kembali dengan tergesa-gesa. Apa yang salah? Lapor ke komandan, Dong Zhengyi telah keluar. Petik 2 tanda seru. Segera hubungi TKP. Segera. Video pengawasan satelit dari tempat retakan di Liang kelas S ganda ditampilkan di depan Yu Xinghai. Saya melihat dalam gambar bahwa medan perang garis pertahanan yang damai di masa lalu telah diselimuti oleh gelombang binatang asing dan tembakan artileri. Dan dalam pertarungan ini, ada cahaya pedang putih seperti naga, dan keempatnya saling bersilangan, membuka jalan kosong di medan perang yang membara. Di lorong kosong, seorang pemuda dengan pisau perlahan berjalan menuju garis pertahanan. Di belakang pemuda itu, ada seorang gadis muda yang diselimuti cahaya keemasan, dan selusin anggota bintang umum yang sedikit malu. Itu mereka. Yu Xinghai menatap layar dan berkata dengan cepat, bawa aku ke tempat kejadian. Ya, 5 menit kemudian, Yu Xinghai akhirnya melihat Dong Zhengyi dan rombongannya dengan aman keluar dari bahaya di garis pertahanan medan perang. Sejauh ini bagus. Yu Xinghai menghela nafas lega, dan melepaskan hati yang telah menggantung. Selama ini, tidak apa-apa. Apakah itu Dong Zhengyi atau Lin Wanwan, keduanya tidak banyak terluka. Mereka tidak hanya keluar dari Liang dengan selamat, tetapi mereka juga mengeluarkan 3 tim jenderal yang berada jauh di dalam Liang. Omong-omong, Yu Xinghai bahkan ingin berterima kasih kepada Dong Zhengyi. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Yu Xinghai ragu sejenak dan bertanya pada ajudan di sampingnya dengan suara rendah. Setelah Dong Zhengyi dan Lin Wanwan keluar dari Liang, mereka duduk di tanah, tampak tersesat. Lagi pula, Lin Wanwan hanyalah seorang gadis kecil. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu, dan dapat dimengerti untuk merasa takut. Tapi Dong Zhengyi, sebagai murid marsial Sage, apakah orang ini dengan bakat seperti iblis? Dengan hati dan kemauan yang begitu buruk, Yu Xinghai tidak mempercayainya. Sepertinya itu karena salah satu orang yang pergi ke Liang bersama mereka mati di dalam dan tidak bisa kembali. Letnan itu menjelaskan dengan lembut. Yu Xinghai bertanya, siapa yang tidak kembali? Seorang perwira kolonel di zona perang ke-9 memiliki identitas khusus, dan agak terkait dengan Dong Zhengyi.
Ketika Yu Xinghai mendengar ini, matanya tiba-tiba rileks. Selama itu bukan karakter latar belakang yang besar, jika Anda mati, Anda akan mati. Tidak ada orang mati di medan perang. Grandmaster tingkat ke-7 sering jatuh, belum lagi kepala sekolah kecil. Tepat ketika Yu Xinghai memikirkan apakah dia harus naik untuk menghibur mereka berdua, pada saat ini, suara dingin mengalahkan gemuruh pertempuran dan tembakan artileri di medan perang. Seperti kekuatan langit, seperti guntur tumpul, bergulir masuk. Di mana Dong Shengyi? Di mana Dong Shengyi? Semua orang di daerah ini menoleh tanpa sadar, termasuk Yu Xinghai. Pada saat berikutnya, semua murid mereka berkontraksi. Saya melihat sosok jatuh dengan cepat dari langit seperti meteor, dan ledakan keras dibanting di depan semua orang. Runtuh, tanah garis pertahanan, yang terbuat dari baja murni, dihancurkan menjadi lubang besar, tanah berguncang, dan tanah berguling. Sesosok perlahan berjalan keluar dari lubang besar. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan tombak di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan roh yang mengerikan. Kamu adalah... Yu Xinghai sedikit mengernyit, baru saja akan bertanya. Pria muda tampan itu meliriknya dengan ringan. Ada rasa dingin yang menggigit di mata yang dalam dan dingin, lautan darah dan pegunungan. Rao adalah seorang jenderal Yu Xinghai, dan saya tidak tahu berapa banyak angin dan ombak yang dia alami. Di bawah tatapan seperti itu, hatinya sedikit bergetar, dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Dong Shengyi, mata Lu Sheng terpaku pada seorang pemuda yang duduk di tanah dengan rambut panjang acak-acakan, malu dan tertekan. Pria muda itu menatapnya, matanya kosong, dan seluruh orang itu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Di mana Dong Qingsui? Lu Sheng bertanya dengan tenang. Nama itu sepertinya menyentuh sesuatu. Pemuda berambut panjang dan gadis manis dengan ekspresi kusam di samping. Semuanya sedikit gemetar, mata keduanya terfokus padanya, dan lingkaran mata gadis itu dengan cepat memerah, dan kemudian dia tidak bisa menahan tangis dengan wow. Lu Sheng mengerti. Dia berhenti bertanya, kamu membawa Dong Qingsui masuk, tapi kamu tidak membawanya keluar. Anda bertanggung jawab untuk ini. Bahkan jika kamu adalah saudara laki-lakinya. Lu Sheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Dong Shengyi, apakah kamu tidak ingin meminta seni bela diri? Ketika saya membawa Dong Qingsui kembali, saya akan secara pribadi mengganggu seni bela diri Anda. Petik 2. Kata-kata Lu Sheng jatuh ke tanah menjadi paku. Setelah berbicara, dia berbalik dan sedikit menekan kakinya. Ledakan, gelombang udara putih yang terlihat dengan mata telanjang meledak, dan sebuah lubang dangkal muncul di tanah. Minta bunga, sosok Lu Sheng terbang tinggi seperti bola meriam dan terbang menuju celah di liang. Ketika dia mencapai puncak celah di gua, sosoknya jatuh keras. Dalam sekejap mata, saya tenggelam dalam kabut hitam yang bergulung dan gelombang binatang asing. Wow, adegan ini menyebabkan banyak orang di medan perang berseru, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa laki-laki itu? Apa dia gila? Kerusuhan tingkat 10 di liang ganda, sudah terlambat untuk lari, kenapa dia masuk, mencari kematian? Orang gila, orang-orang di daerah ini yang menyaksikan inisiatif Lu Sheng untuk bergabung dengan celah di liang bahkan lebih khawatir dan terkejut. Bahkan Dong Shengyi, yang telah tersesat untuk beberapa saat, tergerak, dan berdiri sambil menghela nafas, menatap ke arah Lu Sheng menghilang. Lin Wanwan tiba-tiba menutup mulutnya, membuka matanya lebar-lebar, dan bahkan lupa menangis. Yu Xinghai juga dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Dalam hidupnya, dia telah melihat banyak orang yang mati dengan murah hati. Tetapi tidak pernah ada orang yang bisa setegas Lu Sheng, hampir tanpa ragu-ragu. Coba lihat, siapa jenderal dari timur kita ini? 0. Suara mendesing. Angin kencang bertiup melewati telinga Lu Sheng, meniup rambut hitam di dahinya. Retakan di liang itu seperti mulut terbuka, dan air hitam yang berbau busuk terus-menerus menyembur, diam-diam menunggunya mengambil inisiatif. Untuk memberi makan, Lu Sheng tidak hanya dikejutkan oleh para prajurit di medan perang, tetapi juga menarik perhatian banyak makhluk asing. Di tepi celah di liang, binatang buas besar dan ganas menatapnya, membuka mulut mereka yang berdarah, dan meraung ke arahnya.
Sepasang mata yang aneh dan jelek menunjukkan cahaya yang ganas dan brutal, seolah menunggu detik berikutnya untuk benar-benar mencabik-cabiknya. Wajah Lu Sheng sangat tenang. Dia menatap diam-diam di bawah, jatuh, dan menutup matanya. Dia seperti meteorit yang jatuh dari langit, tanpa ragu-ragu, dia jatuh ke celah. Asap hitam yang mengepul, menghilang, titik. Sesosok terus jatuh di liang yang gelap dan kusam, jatuh. Saat ini, lapisan katakombe telah lama dipadati oleh makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang jatuh menarik perhatian binatang buas yang dalam keadaan gila. Banyak binatang asing meregangkan antek dan tentakel mereka dengan keras. Mencoba menangkap sosok yang jatuh itu. Sayang sekali sosok itu jatuh terlalu cepat, dan jatuh ke jurang yang lebih dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa banyak lapisan yang jatuh. Sosok itu akhirnya menyentuh penghalang di tanah, dan mendarat keras. Dengan keras, dampak yang mengerikan menyebabkan bumi berguling, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tapi lebih banyak binatang asing datang satu demi satu, menenggelamkan daerah itu lagi dalam sekejap mata. Setelah beberapa napas, cahaya keemasan mekar. Ledakan, gelombang pengeboman yang lebih besar menyebar. Binatang asing yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik oleh kekuatan yang mendominasi ini, tunggul mereka, lengan patah dan daging dan darah berguling keluar, meninggalkan binatang asing yang penuh sesak itu kosong. Sosok tinggi dan ramping melangkah keluar dari lubang raksasa. Mata Lu Sheng bersinar, memegang pola naga kristal merah, dan seluruh tubuh diselimuti cahaya suci keemasan pucat. Dia seperti obor yang menyala dalam kegelapan, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Aku di sini, Dong Qingsui. Lu Sheng berkata dengan lembut ke mata Shen Ran di sekitarnya yang padat. Seperti ombak. Tunggu aku. Lu Sheng baru saja memasuki ruang mimpi dan dengan cepat memeriksa informasi pribadi Dong Qingsui. Informasi seperti biasa, membuktikan Dong Qingsui belum mati. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.